terkait dengan ibadah ini yang kadang-kadang kita masih suka yang penting dilakukan saja. Iya. Tidak tahu benar salahnya, yang penting ya udah 5 waktunya udah diselesaikan, nanti urusan yang lain-lain biar nanti urusan belakangan seperti itu Sada ya. Nah ini seperti apa ini Sada? Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mas FM dimanapun panjenengan berada, semoga selalu mendapatkan rahmatnya Allah dunia akhirat, Allahumma amin. Langsung saja untuk masalah ibadah rutin yang saya maksud di sini itu emang yang sholat gitu loh Mbak. Sholat, berhubungan dengan sholat, kemudian wudhu itu kan rutin kita lakukan setiap hari. Sholat 1 hari 5 waktu, sebelum sholat juga harus wudhu gitu kan. Nah kebanyakan nyuwun sewu orang itu kalau udah rutin ngelakuin sesuatu kayak disepelein gitu loh, asal-asalan. Ya udah, orang emang setiap hari kayak gitu ya, sholat yang penting sholat, wudhu yang penting wudhu. Tapi karena memang rutin dilakukan, jadi kebanyakan orang tuh kayak ya udah paling ya wes bener kayak gitu, paling udah bener gitu. Padahal kan ini tuh kan ibadah hablum minallah, berhubungan dengan Allah gitu. Semua amal termasuk ibadah sholat, wudhu itu kan ada ilmunya. Nah, maka di sini di hari ini saya akan mengajak panjenengan semuanya belajar lagi, memperhatikan lebih baik lagi. Kalau kita mau memperbaiki ibadah sholat kita, insya Allah kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah gitu. Nah, untuk yang pertama gini, yang namanya sholat 5 waktu itu kan ada syaratnya, gimana biar sholatnya kita itu sah. Maka supaya sholat kita sah, itu yang pertama thaharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Kita harus suci dari hadas dan najis. Nah untuk suci dari hadas itu kan harus wudhu. Dan nyuwun sewu, mungkin ada beberapa yang tidak memperhatikan wudhunya. Contoh, membasuh tangan itu nggak sampai siku. Kemudian membasuh muka ya udah segini aja, padahal batasan wajah kan segini. Kemudian kaki juga kayak gitu. Maka di sini furudul wudu'i sitatu asya'a. Ada 6. Yang pertama an-niyatu 'inda ghusl wajhi. Nah, ini niat, Mbak. Kadang orang itu misal dia niat dulu nawaitul wudu alirafil hadatil aswari fardhu ta'ala. Padahal di sini dijelaskan an-niyatu 'inda ghusl wajhi. Niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi kalau untuk bukan mencuci atau membasuh epek-epek tangan itu kan sunnah. Itu sunnah, bukan termasuk rukun. Rukunnya itu apa? An-niyatu 'inda ghusl wajhi, niat, tapi niat itu bersamaan dengan basuh wajah. Ketika kita basuh wajah gini, kita niat dalam hati. Misal Mbak pengen diucapkan gitu, nawaitul wudu'a, monggo. Yang paling penting itu kan hatinya. Misal nggak diucapkan nawaitul wudu'a gitu kan, takut atau pas gini nanti airnya masuk atau gimana gitu kan. Bisa dalam hati, ya Allah saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil. Itu pas sama ini membasuh wajah. Nawaitul wudu alirafil hadatil aswadi ta'ala kayak gitu. Itu yang kadang sering disepelein, Allah yang penting udah niat gitu kan. Nah baru setelah niat itu tadi, niatnya berbarengan ketika sama membasuh wajah. Kemudian wa ghusl wajhi, membasuh wajah, wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan ini sampai siku. Sampai siku berarti harus, yang namanya membasuh sama mengusap kan beda. Yang namanya membasuh itu air harus mengalir. Misal air cuma mengalir dari sini, ini kok diusap gini aja, nggak bisa, nggak sah, harus mengalir. Kalau dari atas berarti ini harus mengalir sampai siku. Kalau dari sini mulainya ya harus dari sini biar mengalir sampai bawah. Pokoknya harus sampai siku. Kadang kita bepergian pakai baju panjang kan, mau wudhu tapi nyuwun sewu nggak diperhatiin, baju di keatasin tapi nggak sampai atas siku. Akhirnya apa? Ketika membasuh tangan itu nggak sampai mirfaqo ini gitu, nggak sampai siku-siku. Padahal di sini rukunnya wudhu usul yadini ilal mirfaqo ini. Nah itu jadi yang harus diperhatikan di situ. Kemudian wafmashu ba'di ra'si, ini mengusap. Jadi beda. Kalau ghusl kan membasuh. Membasuh itu benar-benar harus air mengalir. Kalau mengusap gini aja kan nggak apa-apa. Misal tangan kok cuma diusap, nggak boleh.
kaki sama kalau kaki wa ghuslur rijlaini. Di sini dia membasuh, air harus mengalir, tidak boleh cuma diusap gitu aja. Dan untuk kaki itu ilal ka'baini sampai mata kaki, di atas mata kaki gitu. Itu untuk masalah wudu. Mohon diperhatikan lagi. Ini memang sepertinya sepele, tetapi memang penting untuk nanti selanjutnya kita sholat. Untuk sholatnya, betul sekali. Dan ini juga yang masih menjadi PR kita semua karena memang masih suka asal-asalan kadang. Ini yang tertib, Mbak. Tertib. Kalau misal tangan dulu baru baca enggak bisa. Harus sesuai dengan urutan, Ustazah ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Endang, Mbak Mel. Ibu Endang. Ya. Iya, monggo Ibu Endang pertanyaannya. Saya ingin tanya kepada Ustaz ya. Saya ingin merutinkan sholat duha itu caranya bagaimana ya, supaya tidak tergoda. Mungkin kan urusan rumah, urusan ini gitu kan. Oke. Gitu. Udah, itu saja Ibu atau ada yang lain? Hanya itu, juga salam untuk Mbak Amel. Oke. Karena Mbak Amel itu dulu penyiar pujaan kakak saya. Hanya sayangnya kakak saya sudah meninggal, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Jadi saya kalau ingat Mbak Amel, saya ingat kakak saya. Iya. Semoga Mbak Amel sehat-sehat ya. Amin, amin Ibu. Juga mas-mas dan mbak-mbak yang lain di PAS FM. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang yang sudah bergabung, yang sudah bertanya. Ini mau dijawab dulu atau mau lanjutkan materinya dulu ini Ustazah? Enaknya gimana, Mbak? Dijawab dulu ya Ibu Endang. Ini mungkin untuk masih banyak juga nih yang bertanya ini untuk merutinkan sholat duha, karena memang kalau ibu-ibu juga banyak kegiatan di rumah yang ini itu tidak ada habisnya. Ustazah pengennya rutin untuk sholat duha tapi masih sibuk. Nah ini bagaimana ini? Untuk Ibu Endang ya? Iya. Ya Bu Endang. Untuk merutinkan sholat duha bagus tuh udah punya niatan. Udah ada niatan bagus gitu. Misal ibu udah punya niatan bagus tapi kok belum bisa melakukan, udah dapat pahala baiknya gitu, pahala niatnya gitu. Jadi kalau menurut saya untuk merutinkan biar bisa istiqomah lah gitu, ibu cari waktu sela atau harus dipaksa dulu. Sesuatu harus dipaksa dulu Mbak Amel. Nanti kalau udah biasa, kalau kita nggak ngelakuin maka kita akan ngerasa kok ada yang kurang ya. Kayak ibadah sholat 5 waktu aja. Itu kan kita awalnya dipaksa. Ini tuh wajib loh. Mungkin karena duha itu sunnah. Jadi kita kayak nggak ada alah kalau nggak dilakuin paling ya nggak dosa kok kan gitu. Nah, misal kok pengen biar bisa rutin, ibu kalau pekerjaannya misal jadi guru, habis mandi misal mau berangkat, kalau sekolahnya atau madrasahnya deket kan nggak perlu berangkat pagi banget kan. Misal jam 6:30 kan kayaknya udah syuruk, udah ada matahari, udah bisa duha gitu. Kok nggak bisa 4 rakaat atau berapa 2 nggak apa-apa, yang penting bisa terus kayak gitu. Terus kalau ibu misal saya jadi ibu rumah tangga aja Mbak Alif gitu kan, ibu selesainya jam berapa gitu, misal habisnya nyapu, habis ngapain atau habis masak udah selesai jam 10 atau jam setengah 11, jam 11 ya udah nggak apa-apa, mepet duhur nggak masalah gitu. Yang penting bisa istiqomah. Nanti kalau udah teratur nanti kan udah bisa cari waktunya sendiri gitu. Yang penting dipaksa dulu untuk pertamanya ya. Dulu. Udah 2 rakaat nggak apa-apa gitu. Yang penting sholat 2 rakaat nggak apa-apa, yang penting sholat. Nanti kalau misal ada waktunya luang, itu slow atau gimana, kayaknya slow deh, tambah gitu. Kalau untuk waktunya ini sebenarnya dari jam berapa sampai jam berapa ini Ustazah? Kita lihat subuhnya jam berapa, kita lihat syuruknya jam berapa gitu Mbak. Mungkin insya Allah kalau jam 6 itu udah syuruk ya, udah kayak matahari udah mulai terbit, jam 6:04 juga kayaknya udah bisa, 6:30 udah bisa lah. Oke, itu dia Bu Endang ya. Soalnya nanti kalau nyun sewu misal kita mau berangkat kemana gitu kan, mau cepet-cepet gitu, tapi kita nggak nyematkan sholat antar aja gitu. Kalau udah terlanjur pergi, misal
pulang sampai rumah jam 10 atau jam 11 udah males Mbak Amel. Iya kan? Iya. Ya udah habis mandi ini sebelum pakai baju gini misal belum macak lah, belum pakai lipstick dan sebagainya, dipaksa sholat 2 rakaat gitu. Oke, itu Bu Endang harus dipaksa dulu ya. Dipaksa biar terbiasa. Biar terbiasa. Oke, dan Mitra Pas masih ditunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya. Dan kita lanjutkan lagi Ustazah untuk materi kita tadi terkait dengan ibadah rutin untuk lebih diperhatiin, monggo. Ya, tadi sebelum kita melakukan sholat kan ada beberapa syaratnya gitu loh, syarat sah. Thaharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Tadi yang saya katakan hadas kecil cerah dengan apa? Dengan berwudu gitu. Misalnya nyun sewu kentut atau buang air kecil, buang air besar, sebelum sholat kita harus wudu. Tapi beda lagi kalau hadas besar, misalnya yang udah berumah tangga, sebelum subuh kok melakukan jima, maka ketika dia mau sholat subuh, mau nggak mau harus mandi besar dulu untuk menghilangkan hadas besarnya kan gitu. Kalau ndak sholat jinabah dulu ya nanti ndak sah sholatnya. Misal langsung wudu kan, habis ngelakuin nyun sewu jima, habis jima dia langsung wudu karena udah subuh, tapi ndak sholat jinabah dulu, ndak boleh gitu. Kemudian harus suci juga dari najis. Najis itu dari pakaian, kemudian dari tempatnya, itu harus suci semua. Jadi kayak mukena sajadah, tempat yang kita pakai itu harus dipastikan benar-benar suci dari najis. Kadang kita kan nggak tahu, kita lagi bepergian, nyuwun sewu pakai daleman, kok delalah keputihan ya Mbak. Perempuan kan banyak. Iya betul. Mengingatkan, kita belajar bersama, keputihan itu najis. Keputihan itu najis. Usahakan sebelum sholat dilihat dulu apakah di dalaman kita ada bekas keputihan apa enggak. Kalau ada, mau nggak mau harus dicopot. Biar apa? Ketika sholat ini pakaian yang kita pakai itu benar-benar suci dari najis. Gitu. Itu harus diperhatikan. Kemudian lagi tempatnya, kalau insya Allah mukena, sajadah, tempat kayaknya udah pada itu semua udah bisa memperhatikan. Cuma yang kadang masih pada kurang memperhatikan itu di daleman. Kadang ya udah, alah repot banget. Apalagi sih. kalau di luar Ustazah ya, kita lagi pergi gitu kan, repot kalau harus melepas daleman. Makanya kita lebih baik pakai ventilator. Biar apa? Nggak perlu nyuwun sewu buka daleman kan, cuma buang ventilatornya aja gitu. Tapi kalau nggak mau pakai ventilator Mbak, kayaknya kurang sehat atau gimana, ya mau nggak mau ketika mau sholat kok dalemannya kotor, ada keputihan itu najis, ya harus dicopot mau nggak mau biar sholatnya sah. Iya, ini penting sekali meskipun ya kadang-kadang kita ini menyepelekan hal tersebut, Ustazah ya. Iya, itu dia Mitra Pas ya. Ketika memang kalau apalagi udah mendekati menstruasi biasanya ya. Betul sekali. Ini pengalaman juga ya. Ustazah, setelah KB ini saya mensnya tidak teratur, malah kadang bisa sampai sebulan lebih. Saya istihadhah. Nah, ini bagaimana caranya sholat ketika istihadhah ini? Monggo Ustazah. Oke, untuk Ibu Indah, bagaimana caranya sholat ketika istihadhah gitu. Ketika sholat itu kan sekali lagi saya katakan harus suci dari hadas dan najis. Darah itu kan najis, darah itu najis. Nah, padahal istihadhah tetap wajib sholat. Beda kalau sama haid ya. Kalau kita haid, kalau kita melakukan sholat kita dosa. Cuma ketika istihadhah kita tetap wajib sholat. Terus gimana caranya gitu? Sebelum sholat kita kan suci, berwudu, wudu aja, nggak perlu mandi besar. Wudu, nyuwun sewu ini darah dibersihkan. Lah wudu itu cuma berlaku 1 kali saja. Kalau kita normalnya kalau nggak lagi istihadhah, misal ini maghrib, kita wudu kan, wudu. Lah isya kok masih ada wudu, kita pakai lagi kan nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau untuk istihadhah nggak boleh. 1 wudu, 1 sholat, gitu kan, sholat. Ini di bahasa disumbel itu apa sih bahasa Indonesianya? Paham kan Ibu?
disumpel gitu lah. Iya. Disumpelnya pakai apa gitu misal. Ya terserah ibu mau nyumpel pakai apa, pakai kapas bisa. Yang penting darahnya itu nggak keluar gitu. Dipastikan selama sholat darah itu nggak keluar. Disumpel tapi ya jangan terlalu dalam, nanti mbok sakit gitu. Pokoknya dipastikan aja ketika sholat darah ini nggak ngalir. Jadi ketika ibu wudhu langsung bu, habis wudhu langsung sholat, langsung sholat ini dibersihkan gitu. Terus kan pakai pembalut kan itu, pakai pembalut disumpel, lubangnya disumpel biar nggak keluar darahnya, sholat. Terus misal mau sholat isya lagi, yun saya ganti pembalut lagi. Sebab apa? Karena tadi misal kok ada darah, ini kan najis. Ganti pembalut lagi, wudhu lagi, sumpel, sholat. Itu caranya ibu ya. Caranya itu Ibu Terus Indah. nggak boleh jamaah. Nggak boleh jamaah ya. Sholat sendiri. Oke, karena nanti kalau jamaah takutnya lama dan itu ya, keburu Sholat- keluar ya. Sholatnya sendiri, nanti kalau udah nggak istiadah baru cari pahala lagi sholat Betul. jamaah. Itu Ibu Indah, semoga mungkin kalau istiadah itu kan apa namanya, darah penyakit ya. Iya. Ustazah ya. Oke, dan semoga segera apa ya, sembuh gitu ya. Sembuh, Ya dari istihadahnya. Terus cara menghitung istiadah sama haid itu juga lumayan rumit Mbak. Insya Allah nantilah kalau ada pertemuan lagi, Iya. nanti kita habis bahas ini kita masuk ke haid, Betul. hitungan haid sama Nah, ini istiadah. memang untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak juga ini yang masih bingung untuk menghitungnya ya. Iya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya Insya kita. Allah, ya. Nah ini. Nah kita tadi sudah membahas terkait dengan tempatnya Iya. atau barang-barang yang misal seperti mukena, sajadah dan juga tempatnya harus suci. Nah ini selanjutnya apa lagi ini Nah, Ustazah? habis suci, ketika udah dipastikan udah wudhu, udah suci semuanya, wasatrul aurati, kita harus menutup aurat. Nah, auratnya perempuan ketika sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah wa kafaini. Kafaini itu epek-epek tangan, telapak tangan. Untuk batasan wajah itu dijelaskan bahwa sampai sini, Mbak. Sampai sini. Kalau di itu radio nggak itu ya, nggak bisa ngeliat ya. Iya. Pokoknya kalau itu Bu sampai dagu. Bawah dagu kayak kita biasanya kalau pakai kerudung, kita kan biasa gini. Iya. Bawah dagu kan nggak ditutup. Itu kalau normalnya pakai jilbab kan seperti itu. Kalau sholat nggak boleh seperti itu. Kita harus ditutup. Ini tuh harus batasannya Ke cuma depan sampai gitu dagu ya, berarti. dikedepankin gitu kan, ke depan. Bawah ini harus ketutup. Sebab apa? Ini tuh batasannya memang segini. Kalau dia terbuka kayak gini, seperti kita pakai jilbab sehari-hari terbuka kan, itu ndak sah sholatnya. Nah, misal ada yang nanya, saya baru tahu Mbak Alif, dulu saya nggak tahu. Jadi ketika saya pakai mukena ya udah biasa aja gitu, ndak apa-apa karena belum tahu. Iya. Sekarang udah tahu kan. Pokoknya harus diinget-inget kalau mau sholat diraba dulu. Ini udah ketutup belum ya? Jadi kayak diginiin sampai segini. Kalau biasanya kan saya pernah ngasih tahu ke orang kan, nanti ditutup ya gitu. Wah Eli gitu. Rupanya jadi Eli gitu siapanya. Enggak masalah loh, pilih wajah jadi jelek apa pilih sholatnya nggak sah kan gitu. Iya. Ya ini memang untuk mukena ini memang biasanya sampai kita seperti memakai jilbab ya Ustazah ya. Iya. Tidak ke depan. Kebanyakan tuh seperti Kebanyakan itu. Mbak seperti Amel. itu karena memang desainnya juga. Tapi bisa kok diginiin, Iya. bisa, yang penting nanti siniin pakai ciput. Biar ini bisa ke sini dia nggak Iya. keluar yang bagian sini. Nah untuk batasan apa atasnya ini Iya. seberapa kan kadang-kadang ada yang sampai nutup dahinya. Jangan, karena apa? Anggota badan yang wajib nempel pada tempat sujud itu kan ini termasuk, kening kan termasuk. Kalau misal kita sholat Allahu Akbar gitu sujud, hidung kok ketutup mukena, enggak masalah. Misal enggak langsung nemplek ke sajadah, enggak masalah. Dia wajib, cuma misal kalau ada penghalang enggak apa-apa. Terus apa namanya? Dengkul itu apa sih, Mbak? Apa ya dengkul apa itu? Ya pokoknya itulah ya. Terus efek tangan juga sama kaki itu misal pas sujud apa nempel ke mukena gitu, terhalang mukena enggak masalah. Tapi ketika kening kita sujud kok ada penghhalangnya apa? Mukena kita sendiri, misal mukenanya yang nyuwun sewu potongan Allahu Akbar gitu, kena angin atau apa. Ini kening apa nempelnya di mukena, ada penghalangnya mukena enggak di tempat sujud langsung, itu yang enggak boleh. Makanya untuk batasannya
ini kening harus terbuka, tetapi hati-hati lagi jangan sampai rambutnya keluar. Ya yang tahu kita sendiri kan batasannya seperti apa gitu. Sama aurat itu tadi. Untuk yang epek-epek tangan, ada yang nanyakan, itu batasannya berapa sih Mbak gitu, sampai mana sih, apakah ini punggung tangan ketika kita sholat kok kelihatan, apakah sholat kita tidak sah? Nah, di sini dijelaskan bahwa perbatasan untuk epek-epek tangan itu zuhrihima wa batnihima. Jadi luarnya ya dalamnya. Sini sama sini itu boleh dibuka. Tadi kan yang boleh dibuka itu wajah sama telapak tangan. Nah, kafaini, pepek tangan dua ini batasannya apa? Dhuhrihima wa batnihima. Jadi punggung tangan sama ini epek-epek itu. Nah, misal ini kok pakai kita lagi sholat kok kebuka sedikit segini, enggak masalah. Enggak masalah ini gitu. Mirru'usil aswabi'i ilal kau'aini. Nah, ujung jari-jari ini sampai pergelangan sini enggak apa-apa. Misal kelihatan enggak apa-apa. Yang penting enggak sampai melebihi pergelangan tangan. Oke, nah ini tapi untuk yang lebih hati-hati ketika menggunakan mukena yang bahasanya apa ya, tugelan itu apa ya? Potongan. Kalau ketika kita takbir takutnya nanti kebuka gini Ustazah ya, kelihatan tangannya ya. Nah, itu yang perlu dihati-hati. Makanya kalau sholat pakai baju panjang. Misal sumuk ya, panas kan di sini pati itu pakai kipas. Kok mukenanya potongan, Allahu Akbar kena kipas mulai kebuka. Apalagi untuk mukenanya kadang-kadang yang bahannya tipis seperti satin seperti itu ya, silk. Nah, kalau untuk pakai mukena dengan bahan yang tipis kemudian kelihatan bajunya ini bagaimana ini Ustazah? Warnanya gitu ya. Warna di dalam bajunya atau mungkin malah bajunya kan kadang-kadang ada yang kelihatan kalau kita pakai mukena yang travel seperti itu, mukena untuk pergi gitu ya. Yang penting itu aja sih Mbak Mel, baju yang kita pakai itu jangan yang pendek. Untuk mengantisipasi aja gitu loh. Iya. Oke, itu dia. Yang panjang gitu. Apalagi yang punya anak kecil tuh, bisa anak kecil kan ibunya sholat kan dia ikut sholat main-main gitu kan. Dibuka Mbak Mel pernah kan, kalau saya belum pernah. Nah, itu yang bahaya gitu kan. Sudah ada yang gabung di telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa ini? Mbak Mel, mohon maaf tapi masih ada yang kelewatan. Oh, dari Bu Endang ya? Iya. Iya, monggo Ibu. Ya, mau tanya dengan saja. Penjelasan yang sudah betul tadi sangat menarik dan betul-betul mengingatkan kita untuk menjadi seorang muslimah yang taat pada Allah. Hanya yang saya tanyakan, pada waktu pas azan gitu ya, kita kan ingin langsung sholat gitu ya. Sedangkan pikiran kita tuh kadang-kadang masih ingat A, B, C, D, masalah-masalah kehidupan gitu ya. Itu kan tidak boleh ya. Harus fokus. Yang saya tanya itu bagaimana caranya atau doa apa supaya kita nih bisa tusuk bener, gak ganggu sama setan-setan gitu loh Mbak. Terima kasih ya Mbak, mohon maaf ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Nah, ini menarik sekali memang ketika kita sholat biasanya, apalagi musim hujan, waduh, jemurannya pas hujan baru sholat belum diangkat gitu ya. Nah, ini bagaimana ini untuk khusyuk, apakah ada doa-doa khususnya tadi Bu Endang yang sempat bertanya ini, Ustaz? Monggo. Iya, Bu Endang, untuk khusyuk saya sendiri aja Bu Endang itu masih belajar bagaimana caranya biar bisa sholat itu khusyuk gitu. Untuk mencapai sholat yang khusyuk itu sulit. Kalau bagi saya sendiri itu sulit ya Mbak, karena kadang sholat masih kepikiran ini. Misal di 1 rakaat 2 rakaat fokus, ya nggak fokus. Nanti karena 4 rakaat, bila di rakaat ketiga, rakaat keempat muncul aja pikiran apa gitu. Kalau saya udah saya usaha nih gitu, sebelum Allahu Akbar, sebelum takbir, saya baca surat An-Nas dulu, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, itu sampai akhir. Baca gitu, baca istighfar dulu, baca syahadat, baru baca An-Nas, baru mulai niat takbir sambil niat itu tadi. Oh ya,
niat sholat itu pas takbir kiri ya Mbak Amel. Tadi sama kayak pas wudu. Kita wudu kan nawaitul wudu, itu niat di hati, niat wudu menghilangkan hadas kecil itu kan bebarengan dengan membasuh muka. Begitupun dengan sholat. Misal kok sebelum Allahu Akbar kok sini lisannya mengucapkan usolli fardhu subhi raka'ataini, misal kayak gitu kan. Boleh, tapi nanti ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, hati ikut niat. Allah, saya niat sholat gitu. Pokoknya pas takbir gini, niatnya di hati pas takbir kayak gini tadi itu. Seperti wudu. Jangan pas cuma sebelum takbir bismillahirrahmanirrahim fardhu subhi raka'ataini mustaqbil lillahi ta'ala Allahu Akbar gitu tok ndak. Tapi pas takbiratul ihram itu sambil niat dalam hati kayak gitu. Misal mau diusani gimana biar khusyuk. Nah, itu bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah kita dulu baru sholat. Misal aku pengen jamaah Mbak gitu. Pas lagi pengen jamaah biar tepat waktu. Maka untungnya sholat jamaah di situ. Ketika hati kita tidak bisa khusyuk. Tapi kan kita di situ sholat jamaah orang banyak. Kita kan nggak tahu. Mbok menowo gitu kan. Dari berapa orang yang sholat di situ, itu ada yang hatinya khusyuk. Maka kita akan gandul. Gandul itu ya ikutlah ke bawah gitu loh. Karena apa? Kita sholat jamaah. Makanya untungnya sholat jamaah apa? Selain mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat munfarid. Untungnya di situ, Bu. Misal kita masih banyak pikiran tidak bisa sholat khusyuk, ya emang berat gitu loh. Sholat khusyuk emang berat. Kita jamaah, misal di situ ada mbah-mbah yang sepuh lah gitu kan. Kalau mbah-mbah kan pikirannya udah ndak kemana-mana, intinya ibadah. Kita ikut sholat jamaah karena ada 1-2 makmum yang sholatnya khusyuk atau imamnya yang sholatnya khusyuk, maka kita akan ke bawah di situ. Meskipun kita sendiri pas sholat jamaah pikiran kita masih kemana-mana. Iya, itu Bu Endang ya. Untungnya untuk sholat jamaah ya. Ada yang bergabung lagi ini dari Bu Sumarni di Wedari Jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bagaimana hukumnya sholat ketika memakai mukena model potongan dan ketika sujud sajadah kita tertutup oleh mukena yang kita pakai atau wajah tidak mengenai sajadah langsung. Nah, ini tadi sudah sempat dijelaskan juga, mungkin terlewatkan ya. Oh enggak. Ibu siapa tadi? Ibu Sumarni. Ibu Sumarni, ya. Saya tidak mengatakan bahwa sholat tidak boleh pakai mukena potongan. Boleh. Mau pakai mukena potongan, mau pakai lajuran, mau yang motif atau yang polos, warna apa aja boleh. Yang penting apa? Kita memperhatikan sekali lagi bagaimana tata caranya yang benar gitu. Jadi ibu misal punya mukena potongan, sholat, sujud. Kalau emang kebanyakan gitu Mbak, pasti itu bakal nutup tempat sujud kita gitu. Ibu kening atau saja bathuk nggih, ngertos kening, bathuk itu harus nempel langsung sama sajadah tanpa ada aling-aling satupun. Ada halangan onten aling-alinge mukena kita sendiri, ndak boleh, ndak sah. Berarti pas kita gini kok kayaknya kok masih ketutup, kita majuin lagi aja Bu, gitu. Kita majuin ke depan sujudnya gitu. Kan itu cuma satu gerakan gitu loh. Satu gerakan enggak apa-apa, kecuali kalau kita melakukan 3 gerakan berturut-turut dalam sholat, nah itu baru yang membuat sholat kita batal. Tapi misal udah maju, ini hidungnya masih itu Mbak Alif, masih ada aling-alingnya mukena gitu, enggak bisa nempel saja langsung, enggak apa-apa. Sekali lagi, untuk yang wajib menempel di tempat sujud tanpa ada aling-aling itu kening. Kalau untuk hidung itu wajib nempel, tapi misal ada aling-aling itu enggak apa-apa. Tapi harus nempel. Jangan kok bathuk nempel tapi irungnya ngambang atau karena pesek Mbak. Saya irungnya juga pesek tapi nempel kok gitu. Gitu ya. Sama ini yang nempel ke tempat sujud itu epek-epek tangan, bukan tangan. Nah, jadi diberi lagi dikempit gini, jadi yang nempel itu tangan, bukan tangan epek-epek tangan, bukan tangannya semua gitu. Diperhatikan lagi ya, epek-epek tangan bukan
tangan sampai siku-siku sini nempel semua kayak gini enggak, tapi epek-epek tangan gitu Ibu ya, semoga Iya. paham. Iya, terima kasih Bu Sumarni dari Jaksa. Waktu kita ini sudah mepet sekali. Monggo untuk kesimpulannya Ustazah. Iya, untuk kesimpulannya hari ini insya Allah nanti akan dilanjut lagi di pertemuan berikutnya, karena ini masalah ibadah, sama-sama belajar. Di sini saya juga masih belajar, sama-sama mengingatkan, apalagi ini ibadah hablum minallah, berhubungan dengan Allah. Insya Allah dengan kita memperbaiki sholat kita, karena sekali lagi as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Amal yang akan pertama kali dihisab nanti di akhirat adalah sholat kita. Insya Allah kalau kita mau memperbaiki sholat kita dari cara wudhunya, dari cara rukunya, syarat sahnya dan lain sebagainya, insya Allah dengan sendirinya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Amin Allahumma Amin. Oke, demikian tadi Mitra Pas Ruang Muslimah di pagi hari ini. Terima kasih untuk Ustazah Alif yang sudah Ya, hadir. sama-sama, Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh.